Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, Daud melakukan yang jahat di hadapan Allah. Ia mengambil istri Uria menjadi istrinya. Maka Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Natan datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain seekor anak domba betina yang masih kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dengan anak-anak si miskin, makan dari suapannya, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu hari, orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing domba atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Maka ia mengambil anak domba betina kepunyakan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena orang yang melakukan hal itu tidak kenal belas kasih." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah sabda Tuhan. Malapetaka yang datang dari kaum keluargamu sendiri akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain, dan orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati, karena dengan perbuatan itu engkau sangat menistakan Tuhan." Kemudian pergilah Natan pulang ke rumahnya. Tuhan mencelakakan anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah bagi anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah para tua-tua yang ada di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi Daud tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ciptakanlah hati murni dalam diri kami ya Tuhan. Ciptakanlah hati murni dalam diri kami ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku.
membuang aku di hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati murni dari kami, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diri kami, ya Allah. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah penyelamatku. Maka lidahku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Demikian besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana Ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sejauh manusia itu masih hidup, itu tidak akan lepas dari yang namanya masalah, atau bisa dikatakan sebagai penderitaan, atau juga bisa dikatakan sebagai tantangan, entah kita menamakan apa. Persoalan-persoalan yang ada di dalam hidup kita itu juga tergantung bagaimana kita menyikapinya. Akan menjadi sangat berat kalau kita menjadi takut, lalu juga kita melakukan sesuatu hal yang tidak tahu harus apa ketika masalah itu terjadi. Takut boleh, khawatir boleh, tetapi yang tidak boleh adalah takut yang berlarut-larut sampai seseorang itu menjadi ragu akan kemahakuasaan Tuhan, sampai orang itu ragu akan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, atau bahkan sampai seseorang itu bahkan mengatakan seperti yang dikatakan oleh para murid tadi, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Karena kebanyakan yang dialami oleh manusia
dan juga yang pernah saya alami ketika ada masalah, lalu saya sudah berdoa, bahkan sudah berdoa memohon berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Sekiranya saya tidak mendapatkan jawaban dari Allah, lalu mengatakan pada diri saya, apakah Tuhan tidak mau mendengar doa saya? Apakah Tuhan tidak peduli terhadap persoalan saya? Apakah Tuhan tidak peduli terhadap saya? Melalui Injil hari ini, ketika ada masalah dalam hidup kita, lalu tidak kunjung selesai, tidak kunjung terjawab melalui doa dan permohonan kita, bukan berarti Tuhan itu tidak peduli. Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa memberikan bantuan itu tepat pada waktunya. Ada yang namanya saat Tuhan atau waktu Tuhan, di mana Tuhan mengerjakan segala sesuatu bagi kita. Manusialah yang terkadang minta secara terburu-buru. Manusia itu yang kadang minta yang seharusnya itu terjadi sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Tetapi Tuhan punya waktu sendiri, punya cara sendiri untuk menghadirkan kebaikan bagi manusia. Yang diinginkan oleh Tuhan, yang diungkapkan, yang menjadi pesan dari Injil hari ini, supaya kita tetap percaya dalam situasi hidup apapun, bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan senantiasa membimbing langkah-langkah hidup kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.